menjauhi larangan dan juga mendekati atau melakukan hal-hal yang tentunya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TV 9 Nusantara dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga tetap semangat ya dan tentunya tetap sehat walafiat menjalani ibadah puasa yang luar biasa kali ini di tahun ini. Dan seperti biasa alhamdulillah bersama saya Putri Humairah, insya Allah selama 1 jam ke depan kita akan berbincang dalam program spesial TV 9 Nusantara Tabu Maghrib. Di mana episode kali ini kita akan membahas mengenai umat Islam berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Nah, apakah ini kita membahas tentang ilmu ekonomika? Bisnis seperti apa sih sebenarnya yang dimaksud tentunya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini? Nah, kita akan membahas lebih lanjut dan lebih dalam lagi tentunya bersama narasumber kita yaitu Ketua Lembaga Dakwah PWNU Jawa Timur. Beliau adalah Bapak Dr. Kiai Haji Ilhamullah Sumarkan MAG. Assalamualaikum, selamat sore Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga. Alhamdulillah. Saya tambah selamat sore juga. Oh, gitu. Jelang berbuka Yai Iya, ya. Pemirsa di rumah juga menantikan. Kok rasanya aneh ya menantikan memanfaatkan waktu luangnya ya sambil menunggu berbuka ini dengan sambil nambah ilmu, ngaji. Ini bagian juga daripada berbisnis ini. Oke, waduh, belum dibahas temanya udah di-spill. Sudah dikasih tahu, ini adalah salah satu bagian dari berbisnis. Nah, ini ya, tema kita adalah umat Islam berbisnis dengan Allah di bulan Ramadan. Apa yang dimaksud dengan bisnis dengan Allah? Ya, jadi gini, secara umum di surat Az-Zariyat, ya aku tak nyapa dulu ya sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa TV 9 yang santun menyejukkan ya, TV Nusantara di mana berada, dimanapun berada yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita sore hari ini bisa mengisi kegiatan yang positif. Iya. Tema hari ini seperti yang ditanyakan oleh Mbak Putri, ya host kita yang imut, ya. Imut ada kepanjangannya ya biasanya ini. Beliau adalah Kiai Rajanya Panjangan. Iya. Ini ISPP kalau beliau ini. Apa itu ya? Istri salihah penuh pesona. Amin, amin. Bagi suaminya tentunya. Ya. Monggo ya. Iya. Berbisnis itu di sini begini. Jadi secara umum surat Az-Zariyat ayat 56 Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar ia beribadah. Nah, kemudian siapapun yang dalam beribadah itu kan ada beberapa motivasi. Iya. Harapan dengan beribadah itu, di antara motivasi beribadah itu kan supaya dapat pahala, ya kalau tingkatannya wajib ya supaya dijauhkan dari dosa, dapat pahala, dapat surga. Baik. Pahala ya. Nah, ketika ibadah itu ada motivasi seperti itu, maka itulah sesungguhnya yang disebut dengan berbisnis itu. Nah, kata-kata bisnis ini adalah terambil dari kalimat tijarah. Tijarah itu kan dagang. Di surat As-Saff ayat 10 ayat 12 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabillah tu'minuna billah wa rasulih wa tujahiduna fi sabilihi ya wa tujahiduna fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Surat As-Saff tadi ya. Wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum, maukah kamu saya tunjukkan pada suatu perniagaan. Tijarah itu bisnis. Tunjikum min adzabillah, yang akan menyelamatkan kamu dari siksa Allah. Apa itu ya? Iya. Maka tu'minuna billah wa rasulihi, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, baik dengan harta maupun dengan dirimu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang demikian itu akan menjadi sesuatu yang terbaik sekiranya kamu mau tahu. Baik.
Nah, jadi di sini berbisnis itu bukan dalam arti jual beli sajata, jual beli sarung itu, gitu loh ya. Tapi maksudnya ada yang jual, lalu kita yang jadi membeli, kita itu gini, begitu jadi ya? kita melakukan sesuatu, itu lalu di situ kita akan mendapatkan upah dari Allah, ya ibadah tadi itu. Nah, bisnis yang paling pertama itu adalah beriman itu. Karena landasan kita dalam beribadah itu pertama harus beriman kepada Allah, iman kepada, ya jadi ibadah itu kan dari sisi aplikasinya kan ada ibadah hati, ya iman itu. Lalu ibadah fisik, rukun Islam yang itu, terus ada ibadah ucapan dan semuanya. Itu semua berkaitan dengan pahala, maka ketika berkaitan dengan pahala, itu berarti orang Islam sedang berbisnis dengan Allah. Baik, ya. Bahkan di ayat yang lain itu sampai ada kata-kata innallaha astara, bahkan Allah itu membeli. Mereka ketika menjual, orang beriman itu ketika menjual, maka Allah membeli. Atau sebaliknya Allah yang menawarkan lalu kita yang membeli, bisa begitu. Maksudnya itu apa? Allah menawarkan amalan-amalan, ya amalan-amal ibadah yang dengan itu siapapun yang mau melakukannya maka Allah akan memberikan upah, memberikan keuntungan. Nah, disitulah maka yang dimaksud dengan berbisnis itu adalah beribadah kepada Allah, didasari oleh iman, itu bagian daripada bisnis. Berbisnis dengan Allah. Nah, bahkan nanti ada ayat spesial juga yang berkaitan dengan bisnis yang pasti menguntungkan itu. Apalagi lalu di bulan Ramadan. Apa itu? Sekarang bisa enggak? Ya, oke. Ya, berarti yang bertanya-tanya bukan hanya hostnya ya, tapi insya Allah jamaah juga ya. Masya Allah, ya rasanya ini apa ini ya? Bisnis yang memang juga pastinya banyak masyarakat yang melewatkan itu. Jadi semua ibadah itu sebetulnya ya bisnis ketika itu hubungannya dengan supaya kita dapat pahala. Ketika dapat upah dari Allah, ketika supaya dapat surga gitu loh ya. Semua termasuk akhirnya aspek kehidupan ibadah, termasuk menikah juga bagian daripada bisnis itu gitu loh ya. Artinya banyak jalan, banyak ibadah, macam-macam ibadah yang bisa disebut dengan berbisnis. Semuanya ibadah, semuanya itu. Bahkan seperti menikah saja, itu kan aplikasi dari berkeimanan itu. Rasulullah menyatakan, idza tazawwajal abdu faqad istaqbala nisfatini. Ketika seorang itu menikah, ia telah menyempurnakan separuh agamanya loh kan. Kan berarti kan pusatnya ibadah juga di situ. Maka pusatnya bisnis ibadah itu ya di dalam rumah tangga juga. Yai, sebelum kita bahas ya, semakin mengerucut ya bagaimana bisnis dalam Ramadan. Kalau kita bicara masalah bisnis kan pasti ada untung dan rugi. Nah, apakah ini juga berlaku? Apakah Allah juga akan rugi ketika kita tidak berbisnis dengan Allah, atau mungkin kita malah yang rugi, atau bagaimana? Nanti yang jelas itu orang mau membeli atau tidak membeli itu tidak akan menguntungkan Allah. Keuntungannya itu hanya untuk kita, untuk manusia. Kalaupun nggak ada yang membeli juga Allah nggak rugi kok. Seperti manusia semuanya nggak ada yang mau ibadah, itu ya Allah nggak akan rugi. Nggak akan dikurangi kekuasaannya itu. Kalaupun sekiranya semuanya beribadah lalu Allah beri pahala, itu pun tidak akan menjadikan Allah itu berkurang itu kemuliaannya gitu loh ya. Tapi yang jelas itu semua aspek kehidupan yang bernilai ibadah itu adalah bagian dari bisnis. Sehingga memang tingkatan orang beribadah itu ada tingkatan bisnismen. Ibadah apa istilahnya pedagang gitu. Nah, kenapa kok itu dibicarakan? Kenapa kok itu diibaratkan dengan tijarah, perdagangan? Nah, nanti kita bahas lebih lanjut ini. Berbincang mengenai umat Islam berbisnis dengan Allah di bulan Ramadan. Langsung bersama dengan Ketua LDNU tentunya, Yai Sumarkan. Tadi segmen sebelumnya Yai sudah menjelaskan ya, maksud dari tema ini bukan berbisnis bagaimana jual beli pada umumnya begitu nggak Yai ya. Nah, lantas ini kenapa Yai? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ini diibaratkan sebagaimana jual beli atau berdagang. Monggo penjelasan. Jadi mengapa orang hidup itu harus berbisnis dengan Allah? Dan mengapa orang ibadah itu ibaratkan sedang berbisnis dengan Allah? Tijarah tadi ya. Karena orang berdagang itu kan ada beberapa konsekuensi, ada dampak, ada kemungkinan. Yang pertama yang dicari orang dagang itu mesti kan untung. Betul. Siapa yang mau rugi ya? Untung, ya. Yang dicari itu untung. Lah kemudian
ada kemungkinan orang dagang itu rugi. Dan itu yang tentu dihindari. Tapi ada kemungkinan itu bukan rugi, tapi tengah-tengah, impas, pekpuk. Apa carane wong Jawa pekpuk iku? Sama aja Ya gak lah ya. rugi, ya gak untung, ya modal tok bisa. Ya udah, mudah. Itu. Nah, ada kemungkinan yang keempat itu al-bangkrutu. Tuh ketawa teman-teman saya Bahasa tuh. al-bangkrut. Ayo, al-bangkrut itu apa artinya? Bangkrut. Al-bang dan krut. Ya bahasa ekonominya begitu itu ya? bukan rugi. Oh, bukan ya? Bukan, Malah- lebih dari itu. Baik. Al-bangkrut itu pailit, Ya. gulung tikar. Oke. Bahasa teman kita itu namanya ancor pesena, telur. Tuh, nyambung tuh, apa artinya? Allah gitu. Baik, Nah, Kiai. siapa sebetulnya orang yang masuk kategori untung, siapa yang masuk kategori rugi itu dalam hidup ini? Iya. Nah, orang yang kategori untung dalam berbisnis dengan Allah adalah apabila hidup yang dilalui 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, dan seluruh kehidupannya itu lebih banyak menghasilkan pahala Baik. daripada kemungkinan dosa. Ya. Fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang ketika ditimbang amal ibadahnya itu berat, berarti kan lebih banyak itu daripada fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan memperoleh kehidupan yang radiyah, penuh dengan kepuasan. Maka kapan-kapan kita akan bicara tentang hidup manusia antara kepuasan dan penyesalan. Masya Allah. Ada subtemanya ini ya. Ya, nanti bicara yang lain. Itu adalah kalau misal adalah untung, indikatornya bagaimana juga pahala ini lebih banyak begitu ya. Kemudian ya kebalikan itu adalah rugi. Iya. Siapa orang yang rugi? Apabila hidup yang dilalui itu lebih banyak dosa daripada kemungkinan pahala. Maksudnya ya salat gelem. Baik. Tapi dosanya luwih akeh timbangane ibadah iku termasuk poso iki kadang-kadang ya sakjane pahala lebih banyak. Tapi bisa saja kadang-kadang orang poso tetap tapi dosanya si akeh gitu. Nah, ini Iya kan? boleh disampaikan. Karena hanya puasa ini. tidak makan tidak minum, tapi yang lain-lainnya nggak puasa gitu loh. Dari sisi yang lain, dari kemaksiatannya itu. Ada yang untung, rugi, Iya. ada yang bangkrut. Makanya kalau kita bicara tentang bahwa Ramadan itu BBM, Baik. Ramadan itu BBM, apa itu? Bulan Barokah Maghfirah. Barokah maufirah. Maka kan di situ ada unsur, namanya BBM kan ada unsur yang namanya unsur pertamak. Apa itu ya? Pertamak itu, pertama perkuat takwa maksimal. Masya Allah. Dan yang kedua, pertamak itu perangi tabiat maksiat. Nah, ini intinya puasa kan di situ. Iya. Tapi kadang-kadang puasa gue gak man, tapi maru ngono maksiat iki gak karu-karuan ya. Wah, sing ngrasani, sing fitnah, sing ngopo, sing nge-share berita-berita hoax itu kan bagian dari kemaksiatan itu. Ya Jadi kan, ibarat ibadah utama lalu berkurang karena adanya itu. kelakuan yang kecil-kecil Iya, begitu ya. makanya Rasul menyatakan khamsatun tiga perkara yuftirnas shaim, bisa membatalkan pahalanya puasa. Masya Allah ya. Lah itu loh. Iya. Jadi kan harus pertamak tadi itu di situ. Jadi apa itu? Al-kidbu, Berbohong. bohong. Iya. Terus al-ghibatu, al-ngerasani, al-ngerasani, wal gunemu, wal ngetebrusu. Yang enak itu ya memang itu. Rocos. Dan itu ghibah itu kadang sekarang itu bukan hanya secara verbal atau kata-kata, bisa secara online atau ketikan ini. Lalu yang ketiga itu adalah an-namimatu, adu-adu, fitnah, hoak. Nah sekarang itu ghibah sama namimah itu sekarang itu selama ini yang kita tahu itu melalui mulut. Iya. Tapi sekarang yang namanya ghibah, sekarang yang namanya an-namimah, adu-adu itu sudah melalui tangan nanti itu. Dengan adanya medsos itu. Karena itu lalu baru kemudian kita itu menemukan jawaban ya. Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Surat Yasin ya, ayat berapa 51 kalau salah. Hari ini aku kunci mulutnya, mulut dikunci. Wa tukallimuna aydihim, dan aku jadikan tangan bisa bicara. Dari kata-kata mulut terus ke tangan. Wa tashhadu arjuluhum, dan kakinya sebagai saksi. Bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan. Nah, ini kan hubungannya dengan tadi
selama ini mungkin yang namanya ghibah itu melalui mulut, selama ini fitnah itu melalui mulut. Tapi sekarang sudah bergeser di era milenial ini. Iya. Ternyata ghibah sama fitnah itu sudah bergeser ke tangan. Tangan melalui apa? Medsos tadi itu. Maka ini semuanya bertanggung jawab. Maka seluruh anggota tubuh itu sebetulnya modal untuk berbisnis dengan Allah. Seberapa dari anggota tubuh itu menghasilkan pahala, seberapa dari anggota tubuh menyebabkan dapat dosa. Gitu loh, transaksi yang tidak dirasakan, begitu ya? Boleh nggak dikatakan seperti itu? Iya. Maka apabila hidup yang kita lalui itu lebih banyak dosa, berarti adalah orang yang rugi. Nah, yang tengah-tengah itu apa? Yang impas. Baik. Antara pahala yang diperoleh dengan dosa yang dilakukan itu seimbang. Jadi seperti apa itu ya? Ya, nama masjid ya gelem. Iya. Tapi na diskotik ya gelem. Iya kan? Iya. Malam Jumat ya gelem tahlilan, gelem istighosaan. Malam minggunya beda lagi ke tempat apa gitu, iya kan? Iya. Nyekel tasbih gelem, nyekel Quran gelem, nyekel tasbih tapi nyekel botol ya gelem. Botol apa? Botol kecap. Nah, di situ akhirnya tapi saya lumayan ono sing ketok didelok gitu loh ya. Iya. Antara pahala dosa impas. Tinggal nanti Rahman Rahimnya Allah yang akan mengadili itu. Oh, itu loh. Maka rugi wa amma man khaffat mawazin. Sementara orang yang ketika ditimbang amal ibadahnya itu ringan, berarti lebih banyak dosanya. Fa ummuhu hawiyah. Maka kembalinya ke neraka hawiyah. Nah, sementara kalau orang itu antara pahala dan dosa sama, itu terserah keadilan Allah nanti. Mau diambil yang mana? Masya Allah. Impas. Tapi yang paling mengerikan itu yang keempat itu. Apa itu ya? Al-bangkrutu tadi itu. Itu lebih parah dari rugi, begitu nggak ya? Jadi gini, cara punya modal itu habis modalnya. Iya. Bukan hanya habis modalnya, tapi punya hutang bertumpuk-tumpuk. Naudzubillah. Gak duwe pahala blas, tapi dosane sing ono. Wis gak ono pahalae. Cara duwe pahala sak didik, tapi entek gawe mbayari utangin nang wong-wong sing tahu difitnah, tahu dirasani, tahu disakiti, didolimi, itu kan semuanya itu diambil, diberikan itu. Sehingga nanti orang di akhir itu ada dapat pahala tiba-tiba. Iya, tiba-tiba. Giveaway istilahnya kalau sekarang. Iya. Loh, dapat hadiah. Iya ngerti ya, kon biyen iku difitnah, kon ngerti ya ben didolim tapi kon menengae, kon iki saiki dibalikno. Pahala itu cukup. Lah, iki nek wis entek pahalae wong iki mau, tapi sementara belum impas. Iya. Dosa. Itu maka dosa orang-orang yang disakiti itu diambil, itu nanti diberikan, diblekno. Loh, ini loh namanya apa? Wis modalnya habis, utangnya tumpuk-tumpuk, al-bangkrutu. Dalam agama Islam itu begitu. Makanya Rasul kan pernah bertanya, al-muflis, manil muflis, tahukah kamu siapa orang bangkrut? Iya, jawabannya orang muflis ya nggak punya modal usaha terus entek-entekan misalnya, semua punya utang. Maka ini maksud al-muflisu fina, yang kami maksud orang bangkrut itu adalah orang itu yang dia punya amal ini, habis itu tapi satu sisi dia mendolimi ini kan gitu toh. Maka amal-amal ini akan diambil untuk diberikan kepada orang yang pernah didolimi. Tapi kalau orang yang didolimi sudah terlalu banyak, amalnya sudah habis, maka orang yang didolimi diambil dosanya ini loh al-bangkrut. Ini mungkin tujuannya adalah bagaimana kita bisa berhati-hati begitu Kiai. Iya jelas supaya sampai kita menjadi golongan yang rugi ataupun malah bangkrut. Makanya karena memang hidup itu seperti orang bisnis, sehingga Allah itu sering mengingatkan tentang itu dengan waktu. Wal asri. Baik. Karena waktu itu kan modal bagi kita untuk berbisnis. Wal asri, demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Manusia itu merugi illa kecuali. Loh, ini berarti yang tidak rugi. Yang untung berarti. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw, dan seterusnya itu. Oke, baik ya. Nah, nanti kita bicara siapa saja yang kira-kira akan dijamin untung dan untung itu. Nah, semoga kita juga termasuk ya Yai. Nanti boleh disampaikan nih Yai, siapa saja orang-orang yang bisa meraih keuntungan itu tadi, dan mungkin bagaimana caranya Yai. Kadang kan indikatornya
masa kita harus menghitung-hitung, saya sudah sholat, usia saya segini sudah sholat, berarti saya nggak apa-apa maksiat dikit begitu, apakah gitu ya? Ya siapa sih yang nggak mau kita ditawari, sudah dapat penawaran khusus dari Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan khususnya ya, tinggal kita bagaimana bisa mengambil dan juga meraup keuntungan. Nah tadi disampaikan oleh Yai Sumarkan bagaimana sih orang-orang yang bisa meraih keuntungan-keuntungan ini. Namun sebelum kita lanjutkan diskusi kita, saya punya informasi nih buat pemirsa yang ingin berbuka puasa bersama dengan teman, pasangan, teman kantor ataupun keluarga. Nah, silahkan Anda bisa berkunjung di Taman Dayu Golf Club and Resort, di mana di sini menyuguhkan paket buka puasa Kampung Ramadan dengan harga hanya Rp150.000 per pax. Di mana menu-menunya juga bervariasi dan Anda bisa menikmati puluhan menu khas Kampung Ramadan. All you can eat, Anda bisa makan sepuasnya. Oh boleh nggak ya? Ya makan sepuasnya. Boleh nggak ya? Ya kalau sudah buka ya boleh aja. Boleh. Sekarang pasti ngomong menawarkan ya nggak apa-apa. Oh baik. Bukan maksiat ini. Masya Allah. Nah, ya kita bahas tadi ya bagaimana orang-orang yang bisa meraih keuntungan khususnya di bulan Ramadan. Ya, jangan sampai merugi kan gitu. Iya, naudzubillah. Ya kalaupun ada kerugian nanti bisa diimbangi dengan keuntungan yang lebih besar itu gitu loh. Baik. Ya, jadi gini. Ramadan ini kan bulan barokah. Iya. Ramadan ini kan bulan maghfirah. Lah itu ketika ada kerugian, ada dosa kan nanti ditutupi dengan maghfirah itu. Nah, sehingga Ramadan itu kan singkatannya apa tadi? BBM ya. Iya. Apa tadi? Bulan berkah maghfirah. Iya. Betul ya? Ya, Masya Allah. Bukan bolak-balik mantu. Oh iya. Apalagi bolak-balik meteng ya tambah agak gitu ya. Jadi BBM itu ya berangkat dari itu. Karena memang Rasul sendiri yang menyebut bahwa Ramadan syahrul mubarak, bulannya barokah. Terus yang namanya Ramadan juga maghfirah, syahrul maghfirah, pengampunan. Ya BBM. Nah ini supaya apa? Di bulan Ramadan ini intinya siapapun orang beriman itu supaya untung berbisnis itu. Nah karena ini BBM maka ada syarat supaya barokah, supaya maghfirah, supaya untung. Itu BBM itu diantaranya ada premium. Premium? Iya. Oh tadi pertama ya kan? Iya, ini premium apa ya? Syaratnya supaya sahabat barokah itu prei makan minum. Baik. Mulai subuh sampai maghrib. Iya. Niat ngelakoni perintah Gusti Allah. Tapi kalau premiumnya itu karena mogok makan, ya gak oleh Beda mogok. lagi. Oh baik. Iya, gara-gara bojone selingkuh, terus akhirnya mogok makan sampai mati. Udah deh, gak oleh ganjaran itu itu. Udah gak dapat pahala, tersiksa pula. Iya, ya kan, itu. Naudzubillah ya. Oke ya. Itu penting itu. Nah siapapun maka akhirnya kalau di Ramadan itu gak poso, ya sudah dapat apa nanti itu? Dosa kan akhirnya. Mulai anak panturan cara Surabaya. Gimana ya? Mbek kloso, mbek maca koran. Cakep. Wong sing poso oleh ganjaran. Amin. Dina Selasa mlaku nang paciran. Cakep. Wong sing gak gelem poso diseruduk jaran gitu. Ayo pemirsa. Sing paling nemen iku ini. Ya, insya Allah pemirsa TV Sing Barokah paling nemen semua lah ya. beber kloso gawe klesetan. Cakep. Wong sing gak poso koncoe. Loh. Nah, iya kan bisa begitu Baik, jadinya. baik. Ini kenapa ya tadi itu mestinya meraih keuntungan tapi nggak diraih itu. Premium ya. Sudah ada kesempatan begitu nggak ya? Lah Ibaratnya iya, sama kan Allah lagi udah. ada obral nih. Kalau dalam berbisnis begitu nggak Nah, ya? karena puasa sendiri itu adalah pahala nggak pakai dihitung gitu loh ya. Ya. Maka orang yang beribadah ketika berpuasa itu pahalanya berlipat-lipat. Mudho'af di situ. Lagi gak poso ya apa. Iya, Ya akhirnya mau disuruh jaran. Jaran sapa ya, Bu. Nah, Iya. di samping itu maka bulan Ramadan kan bulan ibadah. Iya. Maka perlu ada pertalit. Apa itu ya? Nah, pertalit itu ngerti ya, hidup itu di bulan Ramadan itu adalah pertalit. Perlu tambah amal lillahi ta'ala. Masya Allah. Perlu tambah amal lillahi ta'ala. Niatnya berarti ya. Ya ibadah harus banyak. Baik. Apa saja selama Ramadan dilakukan ibadah itu. Supaya tadi itu untung. Itu, berbisnis dengan Allah itu. Nah, ibadah lillahi ta'ala. Lah pokoknya apa? Sholat, sodako, sholat malam. Wah apa itu aja kalau ya? gelar pendidikan namanya ada SD, ada Iya. SMP, Baik. ada SMA, ada S1, S2, S3, semuanya ada itu. Baik ya. Di singkatan saya Apa itu ya? Paketan SD apa ya? SD kita itu selama hidup itu
pesan Rasulullah kepada Abi Hurairah kan jangan tinggalkan 2 rakaat duha. Jadi SD ku sholat duha. Sholat duha. SMP naik kelas ya, apa ya? SMP. Ditagih Ya. semua ini. Jadi itu SMP itu artinya apa? Sholat malam pertahankan. Masya Allah. Ya. Luar biasa itu. Iya. Secara khusus kan Allah menyatakan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatakum. Jika ada sebagian malam tahajud. Ini memperbanyak pundi-pundi amal ibadah, pahala dari Allah ini berbisnis betul ini. Menghidupkan malam-malam. Iya itu. Sambil nunggu sahur. Termasuk gitu ya traweh itu bagian daripada. Nah kalau traweh itu masuk bagian daripada apa itu BBM yang lain yaitu solar. Baik. Solar. Apa itu ya? Solar itu artinya sholat luwih aktif lan rajin. Masya Allah. Solar. Ayo, sholat. Banyak sholat. Terawihnya jangan pilih yang sedikit atau yang cepat. Gimana ini? Iya, jadi urusannya itu Iya. nanti pertama ya pokoknya terawih lah. Nah, perkara nanti apa yang banyak, ya kalau kita mau yang lebih banyak pahalanya ya tadi yang 20. Tapi syaratnya harus tumak nina. Baik, ya. Nah, engko 20 kejar-kejaran kayak ngejar maling ya apa no. Ngomong. Iku ya angel ngene iku. Tidak tenang ya, harus Antara imam dan makmum makmum kejar-kejaran itu hanya muru jumlah, maka tentu tidak baik seperti itu. Nah, maka kalau sekiranya 8 ya sudah monggo itu lebih baik daripada yang tidak gitu kan. Iya. 8 dan khusyuk kan bagus juga. Ya, pokoknya semuanya baik lah tarawih itu. Segala sesuatu ibadah. Cuman kita tentu sebagai umat Nahdien ya tentu yang mengikuti yang 20 itu. Baik. 20. Dan tumak nina, begitu nggak ya? Iya. Yai, gitu. kita juga sering kalau Solar, dalam ya. bisnis ini takutnya kita akhirnya pengennya untung lalu kesannya kita beribadah jadi nggak ikhlas begitu ya. Nanti mungkin boleh dijelaskan ya di segmen selanjutnya bagaimana sih supaya kita berbisnisnya juga tidak dikotori dengan hal-hal yang dengan pamrih. Nah, mengenai umat Islam berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Sudah disampaikan tadi sebagaimana Yai menyampaikan ya, bisnis yang dikatakan adalah bagaimana kita jangan sampai jadi orang yang merugi begitu ya Yai. Apalagi bangkrut ya. Apalagi bangkrut. Nah, Ramadan ini kesempatan bazar amal. Masya Allah. Nah Yai, kadang berbisnis ini juga akhirnya ada sisi kita harus mendapatkan pahala. Wah, saya sholat ini nih nanti dapat pahala. Kan ada yang banyak gini, saya sholat duha biar rezekinya banyak. Saya baca Quran tapi Qurannya Quran Al-Waqiah saja wes. Katanya biar untuk rezekinya biar deras dan sebagainya. Nah, termasuk untuk Mbak Putri, Mbak, ya? Iya betul ya, ini juga praktek. Jadi seakan-akan kita diiming-imingi kalau saya melakukan ini saya akan dapat ini. Nah, untuk menjaga keikhlasan itu ya, Inge. Bagaimana? Ya, kita perlu bicara tentang what the meaning of ikhlas dulu. Masya Allah. Apa yang maksud dengan ikhlas itu? Jadi memang ikhlas itu memang sesuatu yang sulit untuk betul-betul diketahui hakikatnya karena yang tahu itu hanya Allah. Ya. Tapi kita bicara dari aspek bahasa tadi, akhlaso itu memurnikan ibadah. Karena Allah. Allah memang perintah di situ. Rasul juga mengajarkan seperti itu. Kita lakukan itu. Nah, dalam hal ini maka ada tingkatan ikhlas itu, ada tingkatan ikhlas yang awam, tingkatan dasar, tingkatan umum itu. Orang beribadah kepada Allah, di balik itu berharap untuk mendapatkan pertolongan dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia. Iya, Iya. makanya ada salat hajat. Iya. Wasta'inu bisabri wassalah, mohon pertolongan. Ya, bingung iki mau ya apa sing ngendi sih pilihan iku kan mohon pertolongan kepada Allah nggak apa-apa aku kok kurung peduk jodoh era salat hajat ya aku nyambut gawe kok kurung hasil-hasil aku tak salat sih hajat oleh toh itu kenapa berdoa salat ibadah supaya mendapatkan pertolongan dari Allah dalam urusan dunia ndak apa-apa supaya hutang lunas ya ndak apa-apa itu karena bagian daripada petunjuk Rasulullah dan perintah Allah minta tolong kamu kepada aku melalui ibadah. Itu ikhlas awam, umum seperti itu. Iya. Nah, tingkatan yang kedua itu ikhlasus zahid. Kita sebetulnya bicara sendiri juga itu, enggak apa-apa. Ikhlasnya orang zuhud. Apa? Mikirnya hanya akhirat, yaitu pahala dan dosa, pahala dan surga gitu loh ya. Maka tingkatan yang seperti ini, orang beribadah semata-mata karena Allah, tanpa berpikir apa di dunianya ini. Yang dilihat hanya kesempurnaan pahala, kesempurnaan surga. Itu ikhlas tingkatan zuhud.
Itu loh ya. Rasanya nggak mudah ya Iya, meraih tingkatan itu. akhirat itu saja yang dipikir itu. Iya, baik. Dan itu tingkatan tengah. Yang tertinggi itu ikhlasul mahabbah. Ikhlasnya orang mahabbah cinta. Kalau orang cinta itu yang diharapkan hanya Allah. Ridho Allah. Nggak mikir sukuannya, nggak mikir surganya, nggak mikir pahalanya gitu loh ya. Ini tingkat-tingkatan khusus ini. Ikhlasul wali, ikhlasnya para wali, ikhlasnya para orang-orang yang cinta kepada Allah itu. Wis gak mikir swarga untuknya. Bahkan tingkatannya kalau sudah begini, ya Allah kalau sekiranya aku masuk neraka itu pun karena ridhomu aku rela gitu loh ya. Iya. Karena kalau sudah diridhoi Allah kan gak ada sakit. Baik. Ya malaikat itu kan sudah diridhoi Allah, di neraka ya gak kesakitan gitu loh. Jadi itu kita supaya nggak nggak salah memaknai ikhlas tadi itu. Iya. Dapat pahala kok pamrih. Loh iya memang kita itu selama pamrihnya itu dengan Allah enggak masalah, karena memang Allah itulah tempat segala-galanya bagi kita. Urusan dunia, urusan akhirat semuanya di Allah. Akhirat pun tadi itu ada yang hubungannya dengan pahala surga, Iya. ada yang hanya Allah gitu loh. Ya udah. Nah, nggak tinggal apa-apa. kita memosisikan diri ya yang Nah, hidayah. sementara Kita apa yang kami mana? sampaikan tadi itu dalam tataran tingkatan orang itu yang ingin dapat pahala, Oke. berbisnis tadi itu, tingkatan umum kan seperti itu. Iya. Seperti Mbak Humaira kan juga begitu tuh mikirnya. Pasti ya. Gitu. Tingkatan awam, tingkatan yang zuhud itu. Mungkin masih banyak yang tingkatan awam itu dapat kemudahan dulu urusan dunia itu. Sopo wong sing maca surat Waqiah rutin tiap Iya. hari, maka dia tidak akan pernah miskin. Iya kan? baik, Iya ya enggak apa-apa. Wong itu Rasul juga mengajarkan seperti itu. Rasul salah. Iya. Ya, jadi kita kembali kepada sekarang kepada bisnis di bulan Ramadan ini. Iya. Nah, sudah. Jadi ada beberapa indikator usaha-usaha kita, amal ibadah kita yang pasti mendatangkan keuntungan saja. Apa itu ya? Apalagi itu di bulan Ramadan. Masya Allah. Nah, Iya. maka di bulan Ramadan juga kita ada namanya malam Lailatul Qadar itu. Iya. Oh, itu luar biasa nanti itu. Nah, di surat Fatir ayat 29 Allah menyatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Ada kata-kata tijarah. Sesungguhnya mereka yang istiqomah membaca Al-Qur'an. Wa aqamus shalah, istiqomah dalam melaksanakan sholat, mendirikan sholat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mau menafkahkan dari rezeki yang kau berikan. Sedekahnya Iya. dia. Sirron walat, baik itu sedekah rahasia atau terang-terangan, yarjuna tijaratan, mereka itulah yang berharap untuk mendapatkan tijarah, dagangan, perniagaan, lantabur yang tidak pernah urugi. Apa ya di situ ya surga itu gitu loh ya. Mendirikan sholat, bersedekah, Maca Quran. baca Makanya Al-Quran. kita punya gelar SMA nanti. Apa itu ya? Tadi kan ada SD, ada SMP, SMP, ada SMA. Ini bagian dari berbisnis dengan Allah. Ada yang gitu ya. Iya. Jadi Apa maksudnya SMA itu apa? Selalu membaca Al-Quran. Masya Allah. Gelar SMA. Tingkatannya nambah. Kalau tadi selalu sholat malam, sholat duha. Nah, ini selalu membaca Al-Quran. Sudahkah Anda membaca Al-Quran hari ini? Ini. Di hari ke-6 ini sudah nyampe berapa juz? Apalagi Masya di Allah. bulan Ramadan. Masya Allah. Kita bersama dengan Yai Sumarkan, Yai. Di segmen terakhir ini, Yai ya. Nah, apa sih ya spesialnya tentunya di Ramadan ini khususnya? Apakah ada perbedaan ya kita yang sudah berumah tangga, Wah, atau yang kita masih yang single berumah tangga. kita, Iya. ataupun yang muda atau yang tua? Sudah dalam berani sekarang bilang kita ya. bertransaksi. Tahun kemarin belum berani ya. Iya. Dalam bertransaksi nih Iya. ya, atau Jadi begini, berbisnis Oke. dengan Allah. Secara umum kan Rasul sudah menyatakan idza tazawwajal abdu faqad istaqbala nisfati ini. Ketika seorang itu sudah menikah, ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Iya. Itu berarti apa? Berdampak nilai ibadahnya orang yang sudah berumah tangga dengan yang belum itu beda. Baik. Contohnya, sholatnya orang yang sudah bersuami istri 2 rakaat, 2 rakaat itu mengalahkan 82 rakaat ini yang jomblo-jomblo ini. Ini, Empatnya yang jomblo ya. Ijulumut ini loh. Masya Allah. Ikatan jomblo lucu dan imut ini. 82 rakaat kalah ya 2 rakaat itu loh. Iya. Itu dalam satu contoh satu. Apalagi ibadah-ibadah yang lain. Maka di bulan Ramadan ini bagi pasangan suami istri adalah kesempatan untuk betul-betul untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya, meraih pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan.
khususnya apalagi nanti di dalam bulan Ramadan itu ada kata Rasulullah, fihi, di bulan Ramadan itu lailatun khairum min alfi syahr. Ada satu malam yang melebihi nilainya 1000 bulan. Ini berlaku untuk siapapun, khususnya bagi pasangan suami istri itu. Jos nanti pahalanya itu. Oke, baik, Masya Allah. Termasuk Mbak Putri nanti itu ya. Amin. Semoga dapat Lailatul Qadar ya. Kalau sendiri beda ya. Ya mudah-mudahan Mbak Putri termasuk ISPP. Apa itu ya? Istri solihah penuh potensi. Amin. Masya Allah. Ya di segmen terakhir ini ya, monggo. Yang bisa sampaikan bagi pemirsa di rumah supaya bisa maksimal berbisnis dengan Allah di bulan Ramadan ini. Jadi intinya tadi yang supaya nggak salah paham, dikira bisnis itu mikirnya itu jual beli apa sarung jual itu enggak. Maksudnya itu bahwa beribadah itu ketika harapannya adalah pahala, sesungguhnya itu adalah sedang berbisnis dengan Allah. Nah, karena itulah maka sebetulnya kita hidup ini oleh Allah diperintah untuk berbisnis supaya kita betul-betul mendapatkan keuntungan. Tapi kalau kita leha, tidak apa-apa memperdulikan itu semuanya, kita sudah diberi modal oleh Allah, umur, waktu, semua anggota tubuh dan semua alam semesta ini untuk kita mengabaikan, maka kita termasuk orang yang rugi. Na'udzubillah. Terasa menyakitkan hidup tanpa seorang kekasih. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Iya, baik. Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Terima kasih, sampai jumpa. Sama-sama Yai, matur nuwun Yai sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, sebelum kita mengakhiri saya ada info kembali nih ya untuk pemirsa di rumah, yaitu bagi pemirsa yang ingin buka bersama silakan Anda bisa mengunjungi Taman Dayu Golf Club and Resort, di mana ini menyuguhkan paket berbuka puasa dengan harga Rp150.000 per pax, dan Anda bisa menikmati makanan untuk menu Kampung Ramadan all you can eat sepuasnya. Dan ada informasi tambahan, mungkin Anda pemirsa juga mengadakan buka bersama dan juga ingin menghadirkan tausiah bersama Kiai dan ingin diliput oleh tim TV9, Anda bisa menghubungi secara langsung di nomor 021 0821 31744 321. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu saksikan program-program spesial Ramadan kesayangan kita di TV9 Nusantara. Untuk itu terima kasih sekali lagi ya Yai. Dan juga teman-teman Side Pro ya, ditutup dengan cantik. Dan demikian akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.